kesempatan ingkang mubarokah menika kita akan membahas sikap rendah hati. Wonten kisah sekitar abad 3 seorang waliullah ingkang bernama Abu Yazid Al-Bustami. Beliau seorang ahli Al-Quran, ahli fikih, nate berguru kalih Imam Mazhab Imam Hanafi, lajeng meneruskan belajarnya menggeluti ilmu tasawuf sehingga sampai ke tingkat makrifat. Hobinya beliau itu menawi dalu niku melampah-melampah. Di tengah malam orang tidur, beliau itu jalan-jalan. Ketika saat jalan-jalan di tengah malam yang sunyi gelap gulita itu, beliau itu dibuntuti kalih anjing. Lajeng saking wedinipun Abu Yazid Al-Bustami kena najis liurnya anjing, lajeng anjing kala wau disukani kelebihan saking Allah Subhanahu wa taala saged matur kalih Abu Yazid Al-Bustami. Wahai Abu Yazid Al-Bustami, aku tahu kamu cincing jubahmu itu karena takut najisnya liur dari saya. Tapi ketahuilah Abu Yazid Al-Bustami, senajis-najisnya air liurku itu kalau dibersihkan, kalau disucikan dengan air 7 kali dan pasir, maka najisku itu akan menjadi suci kembali. Namun apabila najisnya hati kamu, wahai Abu Yazid Al-Bustami, andaikan disucikan dengan 7 seluruh air samudra, maka tidak akan bersih najis yang ada di dalam hati engkau. Lajeng Abu Yazid Al-Bustami kala wau nangis terseduh-seduh, merasa dirinya itu lebih baik daripada anjing. Ternyata dirinya itu masih belum mempunyai sifat rendah hati, meskipun itu anjing yang harus dihormati, tapi beliau itu menganggapnya anjing itu najis. Lajeng akhirnya Abu Yazid Al-Bustami bertaubat kalih Allah Subhanahu wa taala, lajeng minta maaf kalih anjing. Wis nak ngono anjing, aku saiki taubat, aku menyadari kesalahan saya. Wis nak ngono ayo mlaku bareng-bareng karo aku. Lajeng anjing kala mau matur, enggak Abu Yazid Al-Bustami, nanti kalau saya itu berjalan dengan engkau di belakangmu, santri-santrimu, pengikutmu nanti akan balangi saya dengan batu. Sejahat-jahatnya saya itu, meskipun saya itu terkenal bertengkar karena merebutkan daging, tapi kalau saya kemana-mana itu tidak pernah membawa tulang dan tidak pernah membawa daging. Tetapi kalau engkau berjalan-jalan masih ada yang kau tinggal di gudangmu, sekian banyaknya makanan yang kamu tinggalkan. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami kala wau menangis keranten menyadari, wahai ya Allah, aku hanya berdekatan dengan makhlukmu yang berupa anjing saja tidak bisa, apalagi berdekatan dengan engkau. Dari kisah ini bisa kita petik suatu pelajaran hikmahnya, bahwasanya kita ini tidak boleh merendahkan orang lain atau makhluk yang lain, bahkan tumbuh-tumbuhan pun tidak boleh kita rendahkan. Semua itu adalah kita ini menyadari kita ini kawula, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibaratnya sering nate kula matur koyok wayang, ora iso obah, ora iso bergerak, ora iso ngene lan ngono tanpa diobahno kalih dalang. Kalau kita sudah menyadari seperti itulah,
kita akan muncul semakin kuatnya kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk syaratnya kita itu ibadah supaya diterima itu yaitu mempunyai sifat rendah hati. Bagaimana seorang waliullah Kusmi masih ingat maturipun. Kusmi itu seorang alim, tidak pernah melebihkan dirinya di hadapan para pelacur-pelacur itu atau nasusila. Tidak pernah Kusmi itu meninggikan dirinya di hadapan para pemabuk. Tidak pernah Kusmi itu meninggikan dirinya di hadapan preman-preman. Selalu Kusmi itu merendahkan dirinya serendah-rendahnya di bawah sandal. Begitulah kealiman Kusmi seorang waliullah. Hadirin wal hadirat ingkang kula hormati, juga iblis sebaliknya. Iblis itu adalah makhluk Allah dari keturunan jin, dan iblis adalah merupakan rajanya daripada setan. Namun karena iblis itu kesombongannya, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Padahal iblis itu adalah ilmunya lebih tinggi daripada malaikat, alimnya lebih tinggi daripada malaikat. Namun karena merasa kesombongannya, dirinya lebih baik daripada manusia, maka Allah masukkan ke dalam neraka. Itulah keutamaan sifat rendah hati. Maka marilah kita bersama-sama untuk belajar rendah hati dengan siapa saja, dengan orang-orang yang di bawah kita. Kalau kita di kantor, jangan pernah merendahkan anak buah kita, meskipun itu dia hanya tukang bersih-bersih. Kalau kita barangkali menjadi seorang pejabat, jangan merendahkan anak buahnya. Selalu kita hargai mereka, selalu kita merasa rendah hati, sehingga kita tidak seperti Fir'aun, tidak seperti Qarun, tidak seperti orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk golongan orang-orang yang ahli surga. Allahumma amin. Makatan materi pada pagi hari ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Menawi wonten kekurangan kekhilafan dalam nyuwun agung samutra pangarsami. Wa fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.